Saudara, menjelang Jumat Agung, saya akan menghubungkan tema gereja kita yang terakhir pada bulan ini menjadi pribadi yang menyenangkan hati Allah. Nanti saya hubungkan dengan salib, makanya judulnya kalau saudara perhatikan di poster, respon yang menyukakan hati Tuhan. Respon terhadap apa? Sesungguhnya nanti respon terhadap pengorbanan Yesus Kristus. Kita akan membaca dulu satu peristiwa di mana Yesus diurapi oleh Maria. Ya, kita baca bersama-sama dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat 7. Terima kasih ini yang hadir, semakin banyak doa ya, makin pulih. Biasanya 30 sampai 50. Ini berapa persennya? Lumayan. Baik, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat 7. Yang sudah ketemu? Ya, saya minta kita baca silih berganti aja ya. Saya mulai ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Terima kasih, terlalu bersemangat Pak Eko. Saudara-saudara, burung gagak itu mesti warnanya hitam ya. Burung gagak kalau mau saudara mandikan 1000 kali tidak akan pernah berubah menjadi putih. Ya. Firman Tuhan, saudara-saudara, ditaburkan ratusan kali, ribuan kali. Ya, saudara mendengar khotbah, membaca Alkitab pribadi di rumah. Ya, tetapi kita ini bukan sebagai murid Kristus yang sejati, saudara, maka itu tidak akan mengubah apapun. Nah, domba Kristus itu berwarna putih. Kalau ada kambing yang berwarna coklat tua, ada kambing yang belang-belang hitam coklat, lalu supaya mirip dengan domba, lalu saudara keramasi, bahkan mungkin bukan dengan sampo lagi, ngeramasinya dengan Fixal obat lantai yang keras. Warna kambing coklat kehitaman itu tidak akan pernah bisa sama menjadi putih seperti domba. Domba ya domba, kambing ya kambing, intinya seperti itu, saudara-saudara. Dan ini yang penting, saudara-saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 15 saya bacakan, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita ini berulang-ulang membaca firman Tuhan ya, tetapi kita tidak diubahkan, karena kita ingin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mau tidak mau kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, kita harus mengalami perubahan supaya semakin berkenan kepada Allah. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kambing tidak akan pernah berubah walaupun kita dimandikan. Firman Tuhan itu
Dikatakan di dalam Yohanes pasal 15, kamu itu sudah disucikan oleh firman-Ku, Tuhan. Firman itu sebenarnya seperti membersihkan, membasuh, ya, meluruskan cara berpikir kita, cara pandang kita, ya. Tetapi kalau memang bukan domba ya tidak akan berubah. Tema menjadi pribadi yang berkenan, ya, di hati Tuhan memang hanya untuk domba-domba Tuhan, ya. Domba-dombaku, kata firman Tuhan, ya, mendengarkan suaraku. Nah, berarti saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus benar-benar peka, ya, benar-benar peka apa sih yang dikehendaki Tuhan. Karena ini kita semua nanti akan diperhadapkan dengan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Paling tidak apa yang diajarkan secara eksplisit oleh Tuhan Yesus dengan jelas. Itu harus kita perhatikan. Karena Yesus sendiri berkata, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Domba-dombaku itu siapa? Domba-dombaku adalah orang yang mendengarkan suaraku. Mendengarkan ini bukan mendengarkan dalam arti kita seperti malam hari ini ya, mendengarkan khotbah, membaca Alkitab, mendengarkan radio, mendengarkan streaming, bukan itu. Tapi apakah apa yang kita dengarkan itu mengubah diri kita? Ini yang membedakan antara domba dan kambing. Nah, saudara-saudara tahu di dunia luar sana, di pencinta burung, ya, saudara tahu, mungkin saudara pernah dengar ada orang yang profesinya melatih burung, sehingga burungnya sering juara, kicauannya jadi bagus. Burung beo demikian pula, saudara. Burung beo itu ada yang bisa melatih sehingga burung itu bisa menyanyi Garuda Pancasila, Indonesia Raya, Padamu Negeri. Ya. Tapi pernahkah saudara melihat pelatih babi? Babi dilatih menyanyi. Dukrok. Dukrok. Lah wong babi kok dilatih nyanyi, ndak akan bisa. Kambing kok disuruh berubah, tidak bisa. Ya gitu ya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu tema bulan ini sekali lagi saya menutup rangkaian tema ini dengan menghadapkan kita pada salib Kristus. Karena pada hari Jumat nanti kita akan memperingati bersama-sama hari di mana Tuhan Yesus sangat menderita di kayu salib. Ya, menderita bukan demi kesalahan-kesalahannya, tapi karena kesalahan kita. Ya, dia sangat menderita, ya, sangat menderita. Dan nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita meresponinya. Ya, merenungkan bagaimana kita meresponi salib Kristus itu. Yang pertama, saudara-saudaraku, dari ayat yang kita baca tadi, kita akan belajar yang pertama. Nah, yang sebelumnya saya masuk kisah ini, saudara, mungkin saudara bingung ya. Yang satu, Tuhan Yesus diurapi wanita berdosa di dalam Injil Lukas. Ya. Apakah dua peristiwa ini sama? Beda. Jadi saudara tidak usah bingung. Bedanya di mana? Nah ini saya bacakan ya supaya saudara, di dalam Injil Lukas, perempuan yang mengurapi ditekankan sebagai perempuan berdosa. Di sini Maria tidak. Dia bukan perempuan berdosa, perbedaan pertama. Ya. Lalu perbedaan kedua, dalam Lukas ada dialog antara Yesus dengan Simon, si pemilik rumah. Di sini pemiliknya rumah bukan Simon, tetapi Maria, Marta, dan Lazarus. Beda, dua. Ya. Lalu yang ketiga, di dalam Lukas yang mengkritik tindakan perempuan mengurapi kaki Yesus adalah Simon, si pemilik rumah. Yang mengkritik dalam hatinya, kalau dia nabi mesti tahu bahwa yang mengurapi itu perempuan berdosa. Ya, itu kritikan Simon yang dipermasalahkan itu. Tapi di dalam Yohanes 12 yang kita baca tadi, yang mengkritik adalah Yudas Iskariot. Sudah 3 perbedaan. Ya. Lalu yang keempat, saudara-saudaraku, yang dikritik di sana adalah di dalam Lukas, tadi sudah saya sebut ya. Kalau dia nabi mesti ngerti, disentuh wanita PSK mesti dia akan menolak. Di sini tidak, masalahnya bukan
diurapi kakinya oleh wanita berdosa, tetapi pemborosan. Jadi ini dua peristiwa yang berbeda. Kelihatannya ya karena orang di sana kalau datang disambut dengan minyak ya, bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya. Jadi biasa sekali orang diterima di sana itu diurapi kakinya dengan minyak. Makanya kalau saudara melihat kok ini kok bisa mirip-mirip, tapi ini dua peristiwa yang beda. Dengan 4 perbedaan tadi sudah saya sebutkan bahwa ini memang peristiwa yang berbeda. Nah, sekarang kita akan mulai masuk, saudara-saudara. Kita melihat respon Maria. Yang menarik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Maria ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia baru saja Lazarus di dalam pasal 11. Ini kan pasal 12 yang kita baca. Pasal 11 itu Lazarus dibangkitkan dari kematian. Saudaranya bangkit. Memang itu mujizat besar ya bagi kita. Orang mati bangkit. Itu mujizat besar. Pendeta di Semarang yang mati dibangkitkan, tidak bangkit-bangkit. Ya ini Lazarus mungkin ya orang biasa kok bisa mati bangkit. Memang itu sudah mujizat besar. Tetapi saudara-saudaraku, mujizat yang kita alami jauh lebih besar daripada kebangkitan Lazarus. Karena Lazarus toh akhirnya mati lagi loh. Bukan maksudnya setelah bangkit mati, bukan ya. Ya setelah hidup sekian, tidak tahu sekian puluh tahun atau sekian tahun, toh akhirnya akan mati juga. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah yang kita alami lebih daripada hanya sekedar kebangkitan orang mati, saudara-saudara. Kita yang harusnya binasa, kemarin sudah saya sebutkan hari Rebo ya, dengan tubuh kekal, tubuh yang tidak bisa dirubah, tubuh yang nanti tidak mungkin hancur, tubuh yang baru. Kita sebetulnya harusnya di neraka tersiksa selama-lamanya dengan tubuh yang tidak mungkin meleleh, tapi bisa merasakan kesakitan. Karena itu tubuh seperti tubuh kita hanya tidak bisa hancur. Kita dibebaskan dari penderitaan semacam itu, saudara-saudaraku. Ya, penderitaan yang mengerikan dan kita memasuki kehidupan selama-lamanya, selama-lamanya. Nah, harusnya respon kita bisa melebihi seperti siapa? Maria. Mengurapi dengan minyak narfastu yang mahal harganya. Mahal sekali. Nah, itulah tandanya saudara orang memiliki Roh Kudus, yaitu selalu rindu. Ya, sesungguhnya ini yang mengerjakan Roh Kudus, kerinduan-kerinduan yang muncul untuk melayani Kristus. Nanti karena di dalam Yohanes 14, Yohanes 16 Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus. Kalau penghibur itu datang, dia akan memuliakan aku. Makanya saudara-saudaraku, tanda bahwa seseorang dipimpin Roh Kudus, tanda seseorang dikuasai Roh Kudus, dia akan memuliakan Yesus Kristus apapun bentuknya. Ya, bentuknya bisa pelayanan, kayak Maria ini mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Kita dapat melakukan hal-hal yang di luar dugaan orang. Bukan orang kaya kok bisa memberi segitu. Gereja kita banyak loh saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang kaya memberi sekian, saya perhatikan ya soalnya. Kalau Natal, pembangunan proyek, orang kaya memberian sekian, yang biasa-biasa ya sekian. Ya itu bagus menurut saya, sudah bagus sekali. Artinya saudara-saudaraku itu mengejutkan orang. Harusnya enggak. Wong yang kaya memberi sekian harusnya ya saudara di bawahnya lah yang enggak begitu kaya. Ternyata enggak. Tidak demikian. Nah itu berarti saudara sedang melihat Roh Kudus, saya sendiri melihat Roh Kudus bekerja di dalam diri orang itu. Ya, orang itu menjadi berkobar-kobar. Di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah firman Tuhan sendiri menghendaki bahwa kita ini berkobar-kobar, bukan lesu loh saudara, bukan ogah-ogahan melayani Tuhan. Waduh Rebo, aduh aku jadwal, itu tanda kita sedang tidak dipimpin, sedang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Sedangkan kesediaan kita selalu melayani Tuhan dengan tidak bosan-bosan. Kemarin saya sama Eldo hari apa itu mampir di sebuah gereja.
hari Minggu ya. Pulang dari pengukuhan pendeta muda, saya mampir di teman saya yang gerejanya banyak masalah, saudara-saudara. Ya Eldo mendengar percakapan kami dan akhirnya saya menawarkan karena pemain musiknya ini mutung, dibawa keluar oleh ya orang kaya di situ. Spontan saya kita siap ya Do ya, melayani ya. Nambah jadwal itu saudara hari Minggu saya. Padahal setelah Putri meninggal sampai hari itu saya hari Minggu itu sebenarnya banyak kegiatan yang ngurusi rumah sama Eldo, belanja dan sebagainya, Eldo tahu. Tetapi karena saya melihat gereja Tuhan memerlukan ya, spontan saya siap ya Do ya. Hanya jamnya yang memungkinkan, mereka ibadahnya jam 8 kita jam 7, nek jam segitu enggak bisa. Coba kalau molor sedikit jam 9, kalau jam 7 kita ke sana. Saya rindu gereja tetap ibadahnya bagus, ya saya mesti lelah sekali. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tanya Eldo ya siap? Ya berarti tidak hanya saya ya, orang-orang yang benar-benar ya, di dalam kendali pimpinan Roh Kudus itu akan tidak, waduh kok pelayanan aneh toh. Wah, enggak gitu saudara. Karena ya, Maria ini saudara, minyak narwastu yang mahal. Mungkin yang mahal bagi kita bukan uang ya, tapi waktu kita. Waktu kita ini menjadi mahal sekali. Seperti saya sekarang, waktu itu sangat berharga sekali bagi saya. Tetapi ketika pekerjaan Tuhan membutuhkan, dan saya katakan karena gerejanya saya tanya apakah persembahan menurun? Wah menurun banyak Pak. Nah makanya jangan sungkan. Kita ini keluarga besar saya katakan ya, gereja baptis itu keluarga besar. Jadi ketika satu gereja menghadapi kesulitan, kami akan menolong. Kami akan menolong supaya apa? Ibadah jenengan tetap bagus. Ya, kita tidak membiarkan gereja itu ibadahnya gara-gara diteror orang-orang yang tidak mengasihi gereja Tuhan. Ya berpikir hanya dirinya sendiri, perasaannya sendiri ya, sehingga dia merusak gereja. Saya berkata kita akan jalan. Oke, kita perkuat musiknya supaya bagus. Nah, kecuali saudara-saudara hati kita sudah menjadi abu. Sudah lihat ketika api unggun menyala, sudah itu berkobar-kobar panas, semangat, menerangi, menyemangatkan, membuat orang di sekeliling api itu tertawa ya, menyanyi. Ketika api unggun itu menyala. Tetapi ketika api saudara datang ke tempat itu pagi hari, biasanya acara camping, retreat, saudara ke tempat api unggun dan api itu sudah padam, yang saudara temukan apa? Abu, tinggal abu. Nah, ada kekristenan yang berkobar-kobar. Renat Bongkai menyebutkan kekristenan abu, tinggal seperti abu, dingin, mungkin masih hangat-hangat. Makanya di dalam kitab Wahyu, jangan kamu hangat-hangat tai ayam ya, tidak panas, tidak dingin. Itu tidak dikehendaki Tuhan. Harusnya panas, saudara-saudara. Nah, Yesus tahu, saudara, bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap. Ya. Yesus itu sebenarnya tahu ya, bahwa dia akan ditangkap. Tetapi, saudara lihat, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania ayat 1. Ya. Ini suatu kesengajaan, saudara. Biasanya Yesus menghindar ketika mau ditangkap, mau dibunuh, Yesus menghindar karena belum waktunya. Tetapi ketika sudah tiba saatnya, dia malah mendekati Yerusalem, mendekati Paskah, mendekati saat kurban. Dan dia tahu itu dia akan nanti sebentar lagi ditangkap. Dan bahkan dia memberi kesempatan Yudas untuk mengkhianati dia. Ya, jadi kalau Yesus demikian, saudara, tidak menghindari loh, saudara. Dia tahu dan tidak menghindari. Ada penderitaan besar di depan, ada resiko besar di depan. Nanti dia akan, kalau cuma mati saja, beberapa teman saya kena COVID, bukan pendeta kemarin, teman adiknya pendeta, teman saya itu kayak Putri ya, kondisinya sudah diselang-selang gitu. Saya ingat, itu dibandingkan penderitaan Tuhan Yesus, saudara. Dimasuki selang itu sakit melalui mulut itu ya. Tapi saudara kan ada obat-obat pereda sakitnya. Ada obat-obatan yang bisa menolong supaya ketika itu dimasukkan. Kalau salib tidak ada obat seperti itu. Memang
sengaja disiksa supaya kesakitan. Dan Yesus rela. Ya, Yesus rela menerima itu semua supaya demi kita. Nah, makanya kalau kita ini menghindari pelayanan, kita ini terlalu biasa menghindari resiko, ini tidak seimbang. Ya, makanya Yesus itu berkata, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku saja loh saudara. Kambing enggak. Ini menjadi perdebatan teologis memang, apakah Yesus mati itu untuk termasuk orang-orang yang bukan pilihan. Yang golongan Calvinis berkata enggak, Yesus mati itu dari ayat ini saudara, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Hanya orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, Dia akan menebus dan memastikan keselamatan kita. Ya, makanya saudara, kalau Yesus kerelaannya demikian tinggi, respon kita, nah kalau kita ingin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Allah, respon kita adalah kita melayani Dia tanpa melakukan perhitungan. Waktu yang berharga, mungkin bukan minyak, mungkin yang berharga dalam diri kita waktu, ya waktu kita. Yang berharga bagi kita adalah tenaga kita, ya tenaga kita berikan. Mungkin ada uang yang sangat kita hargai, uang, ya uang kita. Sebatas ini kan kita masih berhitung ya, 1/10 dari penghasilan, 1/10 diberikan, tambah sedikit selesai, sudah. Nah itu sebetulnya masih berhitung saudara. Karena sesungguhnya di dalam perjanjian baru tidak ada lagi perkataan persepuluhan. Selama gereja Tuhan membutuhkan, pekerjaan Tuhan membutuhkan, kita punya, kita serahkan. Bagaimana dengan diri kita? Tuhan yang akan memberi. Ya, saya sudah memberi contoh ya, banyak orang-orang yang melakukan pengorbanan. Kerja lembur supaya apa? Supaya bukan kerja lembur untuk makan, untuk beli laptop, untuk beli ini. Kerja lembur supaya apa? Supaya bisa mencukupi biaya pekerjaan Tuhan. Banyak yang melakukan itu. Fyodor Dostoevsky, penulis, filsuf, jurnalis Rusia, berkata demikian saudara-saudara. Definisi terbaik untuk manusia adalah makhluk yang berjalan dengan 2 kaki dan tidak tahu berterima kasih. Itu manusia. Makanya 10 orang kusta yang disembuhkan, yang berterima kasih cuma 1. Dari sekian banyak orang pilihan yang ditebus dengan darah dan penderitaan Yesus, berapa yang berterima kasih? Dihitung aja, berapa persennya orang Kristen di seluruh dunia, dan berapa persennya yang setia betul-betul. Apalagi musim Covid ini, tambah parah. Yang kedua saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, respon kita adalah memberikan, kalau yang pertama tadi melayani Tuhan dengan semangat, dengan berkobar-kobar, dengan segenap hati kita. Lalu yang kedua, memberikan yang terbaik berharga kepadanya. Nah ini sudah saya singgung tadi. Ayat 3 ya, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tidak ada pemberian yang terlalu mahal saudara untuk seseorang yang telah menyelamatkan Lazarus dari kematian. Ini menurut Maria. Kalau saudaranya sudah diselamatkan, tidak ada pemberian yang terlalu mahal. Apalagi kita serumah loh saudara, bukan anak kita saja, saudara, keluarga kita saja. Kita semua diselamatkan. Harusnya kita binasa. Apakah apa yang terlalu mahal kalau sudah seperti ini? Ya, tidak ada yang diiman-iman. Dalam nats itu yang iman-iman cuma 1 saudara. Sesungguhnya orang yang iman-iman kalau untuk Tuhan itu adalah bukan orang pilihan. Di situ diwakili Yudas Iskariot. Di dalam ayat 4 dan 5 itu ya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Nah, yang iman-iman ini cuma 1, yang mau melakukan penghitungan, kakean no. Nah, kalau kita melakukan persembahan ya, dalam hal harta, pelayanan tadi ya, kita masih melakukan perhitungan-perhitungan. Wah, terlalu banyak.
Kowe engko nek kesregepan ning gereja kowe dadi pendeta. Nggak ada ya pendeta. Memang sesungguhnya pendeta tidak pendeta itu semua hidup kita, waktu kita, semua yang ada pada kita memang milik Tuhan. Ya, ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya mau hidup bagi Yesus Tuhanku, tubuh, nyawaku dan sebagainya. Itu berarti segenap diri kita. Ya. Diri kita itu sudah diserahkan kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara pernah berdiri di hamparan pasir, apalagi di padang gurun yang berpasir, coba saudara tuangkan satu tangki, bawa tangki ke padang pasir, saudara tuangkan air satu tangki. Pertanyaan saya, apakah kemudian di atas pasir itu masih ngembeng air? Semua diserap, seketika hilang. Ya. Tetapi saudara, kalau saudara anak kecil saja kencing di atas tanah, ya, apalagi tanah lempung, ya, bejana tanah liat, ya dikencing itu masih ngembeng beberapa menit, masih ada sisanya. Ya. Itu cuma sedikit padahal. Kita ini, hati kita ini sebenarnya diguyur oleh anugerah. Ya, amazing grace, anugerah yang ajaib, anugerah yang begitu hebat, begitu besar. Tetapi apakah ada tanda-tanda yang tersisa di dalam anugerah? Apakah anugerah yang dilimpahkan itu berbekas di dalam diri kita? Ya, sehingga menggerakkan kita melakukan sesuatu. Dalang terkenal Kinarto Sabdo mengarang tembang Ibu Pertiwi itu ya, saya tidak pinter nembang. Syairnya gini saudara-saudara, Ibu Pertiwi paring bogolan sandang kang murakabi, paring rezeki manungso kang bekti. Artinya saudara-saudara dalam bahasa Indonesia Ibu Pertiwi ya tanah air kita, memberi kecukupan sandang pangan, memberi rezeki pada insan yang berbakti. Nah, sebenarnya Ki Dalang Narto Sabdo ini sedang mengajarkan kita untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi. Karena apa? Saudara hidup di bumi Indonesia, makan dari ya yang pegawai negeri dari negara kita, uang negara. Yang petani panen dari padi yang tumbuh di tanah Indonesia, menerima hujan dari tanah Indonesia. Kita menikmati ikan laut yang dari lautan Indonesia. Mestinya kita juga menjadi warga yang berbakti kepada nusa dan bangsa. Ketika bangsa kita membutuhkan kita, maksudnya ya, dalam bahaya, kita ya rela membela sampai mati kayak pahlawan-pahlawan kita. Seperti itu. Ini bukan orang Kristen, saudara. Itu mengajarkan ngerti tentang berterima kasih. Berterima kasih kepada bumi pertiwi yang menghidupi kita. Tuhan itu memelihara secara umum tidak hanya kehidupan fisik ya, tetapi Dia juga menyelamatkan jiwa kita, roh kita dari penderitaan abadi. Itu pemberian yang sangat luar biasa, begitu besar. Nah, mestinya kita juga tahu berterima kasih. Seorang bapak gereja yang hidup di pertengahan abad 4 namanya Johannes Chrysostomus. Dia berkata demikian, saudara. Ini saya menutup pas ya, jam 7 kurang tempat saya. Bukan anggurnya yang buruk tetapi kemabukan. Orang yang serakah tidak kaya. Ia menginginkan begitu banyak dan karena ia tidak memilikinya, ia tidak akan pernah menjadi kaya. Orang serakah adalah penjaga kekayaan, bukan pemiliknya. Nah, ini menarik ya. Orang yang sebetulnya kaya tetapi pengabdiannya sedikit itu sebetulnya dia penjaga kekayaan, istilahnya Johannes Chrysostomus, bukan pemilik. Alasannya apa? Nah, ini yang menarik, saudara. Ya, alasannya apa? Alasannya karena ia tidak sanggup memberikan kepada orang lain atau membagi-bagikan kekayaannya kepada yang kekurangan. Jadi
Bagaimana mungkin ia bisa menyebut miliknya? Wong dia tidak bisa menggunakan. Dia sendiri aja loh tidak bisa menggunakan miliknya. Tidak berani memberikan kepada Tuhan, kepada sesama. Nah berarti karena tidak berani memberikan, berarti kan itu bukan miliknya. Dia hanya penjaga harta. Pinter njogo, tapi dia bukan pemilik. Nah kalau Maria ini pemilik. Makanya dia bisa memberikan kepada siapa dia mau berterima kasih. Pada Tuhan Yesus, dia berikan pada Tuhan Yesus karena dia pemiliknya, bukan penjaga. Ya makanya kita yang hadir di sini dan yang di rumah yang mendengarkan, kita menjadi penjaga, jangan menjadi penjaga ya, tetapi kita menjadi pemilik waktu. Dan kita tahu milik apa yang kita miliki itu kita bisa berikan, itu milik kita. Kalau saudara tak suruh menjaga rumah saya, saudara tidak bisa menggunakan barang-barang di rumah saya, karena saudara hanya penjaga. Tapi kalau saudara pemilik, mau saudara berikan buku itu, koran itu, apalagi gas itu kepada orang, bisa karena pemilik. Nah, mari kita saudaraku yang dikasih Tuhan, kita menteladani Maria. Dua hal ini saja, sudah sebenarnya banyak sekali ya, tetapi dua hal ini saja. Mari kita teladani. Yang pertama, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkobar-kobar. Lalu yang kedua, kita belajar berani memberikan yang paling berharga.